Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perpajakan 1. Pada materi yang kelima, kita masih membicarakan tentang ketentuan umum pajak, khususnya materi tentang kewajiban pembukuan dan pencatatan, kemudian penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan pajak. Kemudian yang ketiga, pengurangan dan pembatalan sanksi perpajakan, dan yang terakhir, sanksi pidana di bidang perpajakan. Nah, salah satu dari kewajiban wajib pajak dalam rangka untuk menghitung pajak sesuai dengan pasal 28 adalah kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan. Jadi pembukuan atau pencatatan. Ya. Nah, sesuai dengan pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUP, yang dimaksud dengan pembukuan itu adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, dan harga perolehan, serta penyerahan barang dan jasa atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Itulah pembukuan. Nah, secara spesifik, di dalam Undang-Undang Pajak itu tidak menyebutkan adanya kewajiban melakukan pembukuan atau akuntansi yang khusus. Artinya bahwa wajib pajak boleh menggunakan pembukuan atau akuntansi yang lazim digunakan di suatu negara. Jadi tidak diwajibkan untuk membuat pembukuan khusus untuk kepentingan pajak. Nah, kemudian pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP menyatakan tentang kewajiban pajak bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha, ya, apakah usaha di bidang manufaktur atau dalam bidang jasa atau usaha dagang gitu, atau pekerjaan bebas, yaitu mempunyai kemampuan profesional ya dalam rangka untuk membantu orang lain, dan oleh karena itu dia akan mendapatkan fee atau imbalan, namanya pekerjaan bebas atau profesional ya. Dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Karena ini undang-undang, jadi wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, namun demikian di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP menyatakan ada yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan. Siapa itu? Pertama adalah tidak wajib pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi dia tidak diwajibkan untuk pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya investor, gitu ya. Investor dia menggunakan modalnya untuk mendapatkan penghasilan ya. Walaupun dia tidak mempunyai
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi dia juga diwajibkan untuk melakukan pencatatan, bukan pembukuan. Kemudian pasal 28 ayat 3, 4, 5, dan 7 menyebutkan beberapa syarat-syarat pembukuan. Misalnya, harus memperhatikan itikat baik. Artinya, diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak untuk melakukan pencatatan pembukuan yang baik, tidak dalam rangka untuk menyembunyikan transaksi penjualan atau transaksi lain yang berakibat pada jumlah pajak yang terutang berbeda dengan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya diselenggarakan di Indonesia, kemudian menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, kecuali kalau diizinkan ya oleh Menteri Keuangan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel accrual atau stelsel kas. Jadi di pembukuan bisa menggunakan cash basis atau accrual basis, tapi dengan persyaratan tertentu. Kemudian sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Nah, itulah syarat dilakukannya pembukuan. Kemudian, dalam pembukuan juga bisa dimungkinkan untuk mengubah tahun buku dan atau metode pembukuan. Ya, jadi ada perubahan tahun buku atau bahkan metode yang digunakan untuk pencatatan di dalam pembukuan. Ya. Misalnya perubahan tahun buku. Tahun buku boleh menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender, di mana tahun kalender dimulai dengan 1 Januari berakhir 31 Desember, tetapi dengan izin dari Dirjen Pajak, boleh menggunakan tahun buku yang jangka waktunya itu 1 tahun, tapi bisa dimulai tidak pada awal tahun. Misalnya, dimulai 1 Juli tahun X1 berakhir tanggal 30 Juni tahun X2 misalnya. Diperkenankan, syaratnya tadi ya, diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan. Yang kedua, perubahan metode pembukuan, misalnya pengakuan penghasilan dan biaya. Metode penyusutan aktiva tetap dari garis lurus menjadi saldo menurun misalnya. Metode penilaian persediaan juga diperkenankan. Berubah dari FIFO menjadi average ya, atau sebaliknya. Tetapi tidak diperkenankan untuk menggunakan metode LIFO. Nah, inilah perubahan-perubahan yang diperkenankan di dalam pembukuan. Kemudian dalam hal tertentu, katakan tadi bahwa pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah juga diperkenankan. Ya. Terutama dalam rangka apa? Dalam rangka PMA, penanaman modal asing, kemudian kontrak karya, kontrak bagi hasil, kemudian bagi BUT, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan di luar negeri. Tentu setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan, kecuali wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontrak bagi hasil cukup dengan pemberitahuan. Kemudian, pemberian izin ini dilimpahkan kepada Dirjen Pajak. Jadi, izin untuk menggunakan pembukuan dalam bahasa asing diperkenankan asal sudah mendapat izin Menteri Keuangan, tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, kemudian tadi selain pembukuan juga pencatatan. Di mana bedanya? Kalau pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Untuk apa?
sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, perbedaan yang utama antara pembukuan dengan pencatatan, kalau pembukuan itu pembukuan yang membukukan 5 elemen penting dari aset, liabilitas, dan ekuitas, kemudian ada pendapatan dan beban, begitu, ya. Tetapi dalam pencatatan itu cukup hanya mencatat peredaran bruto saja. Ya, semua bruto ya. Nanti hanya akan dipisahkan ini penghasilan yang objek pajak, yang bukan objek pajak, kemudian ada yang penghasilan yang dikenakan pajak final begitu. Tapi yang dicatat hanya penghasilan bruto atau penerimaan bruto. Tidak mencatat biaya yang dikeluarkan. Itu bedanya. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan catatan untuk menentukan besarnya penghasilan neto, itu dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan persentase norma penghitungan. Nah, kemudian kewajiban menyimpan dokumen, buku catatan dokumen itu kan, itu dilakukan di situ ya. Penyimpanan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online itu dilakukan selama 10 tahun di Indonesia. Di mana untuk badan itu disimpan di tempat kedudukan. Jadi tempat usaha. Sementara kalau orang pribadi bisa disimpan di tempat kegiatan atau tempat tinggal. Nah, jadi selama 10 tahun itu dokumen harus tetap ada di dalam file-file yang ada di wajib pajak. Tidak boleh dimusnahkan. Nah, kapan boleh dimusnahkan? Dimusnahkan setelah jangka waktu 10 tahun berlalu. Itu baru boleh dilakukan apa? Pemusnahan dokumen. Baik. Nah, kemudian kembali ke catatan tadi ya. Kegiatan pencatatan sesuai dengan pasal 28 ayat 12 Undang-Undang KUP dan KEP 520 PJ 2000, kewajiban pencatatan itu dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto. Sementara wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua, wajib pajak yang tidak mempunyai usaha atau kegiatan bebas, pekerjaan bebas itu ya, wajib pencatatan tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Pencatatan telah dibuat secara lengkap dan benar, didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ketika membuat laporan pajak SPT, maka rekapan peredaran bruto dalam 1 tahun yang dibagi-bagi ke dalam bulan-bulan itu harus dilampirkan di dalam SPT ketika dia menggunakan norma penghitungan di dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Ingat, hanya untuk wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Baik. Di dalam undang-undang yang disebutkan di materi sebelumnya itu kan terkait dengan pembukuan, bahwa apabila kewajiban pembukuan itu tidak dilakukan dengan baik, tentu akan mendapatkan sanksi.
ya. Sanksinya apa? Langsung nanti kita akan coba untuk mengerjakan kasus ini ya. Sanksi apa yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan atau melakukan tetapi tidak benar. Ambil contoh, PT Profesia wajib pajak yang juga sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Yogyakarta selama tahun 2018 mempunyai omset penjualan 4,9 miliar. Belum termasuk PPN 10%. Sehingga penghasilan bruto yang tercantum di SPT tahun 2018 adalah 4,9 miliar dan PPN yang telah disetor sebesar 490 juta. Sementara biaya yang dikeluarkan selama tahun 2018 sebesar 3,2 miliar. Kemudian, pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong pihak lain dan yang telah dibayar sendiri selama tahun 2018 adalah 275 juta rupiah. Kemudian, kurang bayar pada SPT tahunan PPh pasal 29 namanya, telah dilunasi pada tanggal 30 April tahun 2019 sebelum penyampaian SPT tahunan. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan, ternyata isian SPT tahunan tersebut hanya berisi angka-angka perkiraan saja. Jadi ini tidak menggunakan bukti yang valid, pembukuannya tidak bagus, gitu kan? Hanya menggunakan angka perkiraan, terutama untuk omset ya. Karena pada wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan secara baik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan data bahwa jumlah omset penjualan tahun 2019 yang sebenarnya adalah 5,2 miliar, belum termasuk PPN 10%. Dengan biaya sama dengan sebelumnya, jadi biaya totalnya 3,2 miliar. Kemudian, tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Yang ditanyakan adalah, hitunglah besarnya PPh yang terutang dan PPh yang kurang dibayar yang harus dicantumkan dalam SPT PPh tahunan tahun 2018. Yang kedua, hitunglah besarnya PPh yang kurang dibayar ditambah sanksi dari hasil pemeriksaan yang harus dibayar dalam SKP, B-nya salah ya ini ya, SKPKB, jadi SKPKB PPh. Kemudian hitunglah PPN yang kurang store ditambah dengan sanksi yang harus dibayar dalam SKPKB PPN. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab ya. Yang pertama mari kita hitung besarnya PPh yang terutang dan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan PPh Badan tahun 2018. Kita lihat, tadi penghasilan bruto sebelumnya ya, ada bruto sebelum pemeriksaan 4,9 miliar. Sementara biayanya adalah 3,2 miliar. Sehingga selisih antara penghasilan bruto dengan biaya fiskal ketemu penghasilan kena pajak atau penghasilan neto dalam hal ini sama dengan PKP ya, 1,7 miliar. Sehingga PPh yang terutang sama dengan 25% kali 1,7 miliar atau 425 juta rupiah. Kemudian di kasus mengatakan PPh yang telah dilunasi baik dipotong dipungut pihak ketiga maupun yang diangsur sendiri totalnya adalah 275 juta rupiah. Sehingga terjadi kurang bayar sebesar 150 juta rupiah. Nah, di kasus mengatakan bahwa kurang bayar PPh pasal 29 sebesar 150 juta itu sudah dilunasi pada tanggal 30 April tahun 2019 saat sebelum dilakukan penyampaian SPT tahunan. Selesai gitu kan.
Nah, kemudian diketemukan masalah ketika dilakukan pemeriksaan pajak. Ternyata apa yang disampaikan di dalam laporan keuangan atau yang dipakai untuk menghitung pajak itu angkanya berdasarkan perkiraan. Ya. Dan kata lain, wajib pajak belum menyelenggarakan pembukuan yang baik. Nah, oleh karena itu, setelah ditemukan itu, diketemukan jumlah yang sebenarnya, tentu akan dikenakan sanksi. Sanksi apa? Nah, dalam hal ini adalah sanksi kenaikan. Bukan sanksi bunga, tapi sanksi kenaikan. Mari kita lihat bagaimana menentukan besarnya PPh yang kurang dibayar ditambah sanksi dari hasil pemeriksaan yang disebabkan karena pembukuan. Artinya perusahaan tidak menyelenggarakan pembukuan secara baik. Nah, mari kita lihat. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto sebenarnya adalah 5,2 miliar. Sehingga besarnya PKP, penghasilan kena pajak ya, sebesar 2 miliar. Di mana biaya fiskalnya sama ya, tidak ada perbedaan, tapi khusus penghasilannya ditemukan 200 juta lebih kecil dibanding yang sebenarnya. 2 miliar. Sehingga PPh terutang seharusnya adalah 25% kali 2 miliar atau 500 juta rupiah. Harusnya 500 juta rupiah begitu. Seharusnya ya. Sementara PPh yang terutang yang sudah dibayar menurut SPT adalah 425 juta rupiah. Sehingga terjadi PPh kurang bayar sebesar 75 juta rupiah. Nah, dalam hal perusahaan atau wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan yang baik, untuk pajak penghasilan, sanksinya adalah sanksi kenaikan 50% dari PPh yang kurang dibayar. Yang kurang berapa? 75, maka sanksi kenaikannya sama dengan 37.500. Sehingga PPh kurang bayar ditambah sanksi dalam SKP KB. Ini salah ya. Salah ketik semuanya ini. PPh kurang ditambah sanksi dalam SKP KB sebesar 112.500.000 rupiah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, besarnya PPN yang kurang setor ditambah sanksi yang harus dibayar dalam SKP KB PPN dihitung sebagai berikut. Jumlah peredaran sebenarnya adalah 5.200.000, sehingga PPN yang terutang seharusnya adalah 10% kali 5,2 miliar atau sama dengan 520 juta rupiah. Namun, PPN yang telah dilunasi sesuai dengan yang dilaporkan adalah sebesar 10% kali 4,9 sesuai dengan peredaran sebelumnya atau 490 juta rupiah. Sehingga terjadi PPN kurang disetor sebesar 30 juta rupiah. Nah, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kenaikan. Dalam hal PPN, sanksi kenaikannya itu sebesar 100%. Jadi, kalau PPN kurang bayarnya adalah 30 juta, sanksi kenaikan 100%, maka jumlah sanksi adalah 30 juta rupiah. Sehingga PPN kurang bayar ditambah dengan sanksi dalam SKP KB PPN adalah 60 juta. Jadi kembali ke topik kita tadi adalah
kewajiban pembukuan dan atau pencatatan tadi kan. Jadi apabila wajib pajak tidak membuat pencatatan atau pembukuan yang baik, jika ditemukan ada unsur-unsur yang tidak sesuai antara yang sebenarnya dengan catatan, maka akan diperiksa dan hasil pemeriksaan itu untuk menentukan berapa besarnya sanksi yang dikenakan. Dalam hal ini sesuai dengan PPh sesuai dengan KUP pasal 28 tentang pembukuan adalah denda kenaikan atau sanksi kenaikan, baik 50% maupun 100%. Baik, itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan. Sesuai dengan wewenang dari Fiskes dalam rangka untuk monitoring pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak, maka ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh Fiskes terkait dengan kewajiban pajak PPh, ya, wajib pajak PPh atau wajib pajak yang lain atau wajib pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Ya. Nah, pertama adalah penelitian. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah menilai kelengkapan SPT dan lampirannya. Jadi apakah SPT yang diserahkan itu sudah lengkap atau tidak. Bahkan untuk SPT yang dikirim melalui e-filing ya atau ISPT pun juga akan dicek apakah sudah lengkap memasukkan lampiran-lampirannya, termasuk sudah mengisi laporan keuangan, laporan keuangan, namanya kutipan laporan keuangan. Itu dianggap sebagai satu bentuk lampiran ya. Nah, dalam hal ini juga termasuk kebenaran penulisan dan penghitungannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika memindahkan angka-angka dari laporan keuangan ke laporan pajak itu tentu ada kemungkinan salah tulis atau salah hitung. Misalnya angka 210 ditulis 120 misalnya, yang berakibat menentukan besarnya pajak yang terhutang. Dan penelitian ini bersifat formal. Demikian maka yang dimaksud dengan penelitian itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Itulah pengertian dari penelitian sesuai dengan pasal 1 huruf W. Baik. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan. Sesuai pasal 1 huruf S mengatakan bahwa pemeriksaan itu merupakan usaha untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Jadi apakah wajib pajak itu patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, tindakan itulah kegiatan disebut dengan pemeriksaan atau audit pajak, gitu ya. Baik. Nah, kalau kita ringkas, pemeriksaan apa itu? Serangkaian kegiatan untuk menghimpun, mengolah data atau keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi punya standar yang khusus ya. Untuk apa gunanya? Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Apakah wajib pajak itu betul-betul sudah patuh
terhadap kewajiban perpajakan. Yang kedua, untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemeriksaan tadi. Nah, kemudian wewenang Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan. Mari kita lihat, kalau tujuan pemeriksaannya itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, nanti akan berbeda dengan tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, mari kita lihat, ketika dilakukan pemeriksaan, maka si pemeriksa pajak itu akan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Sehingga untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi surat perintah pemeriksaan. Ketika mau memeriksa sebuah perusahaan atau di wajib pajak, harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Kemudian, kewajiban wajib pajak diperiksa apa? 1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen. Yang kedua, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan keterangan yang diperlukan secara baik. Nah, ini kewajiban ketika diperiksa. Kemudian, untuk kepentingan pemeriksaan diadakan. Jadi kewajiban merahasiakan atas informasi itu dalam rangka untuk kepentingan pemeriksaan pajak itu ditiadakan. Oke. Kemudian, penyegelan dalam rangka pemeriksaan. Dalam hal ini, Ditjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memberi kesempatan pemeriksa memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu. Kemudian, tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi, tadi kan dikatakan bahwa harus membantu ketika dilakukan pemeriksaan pajak gitu ya. Maka kalau ada dibatasi oleh wajib pajak dalam rangka untuk memeriksa, misalnya ada ruangan yang nggak boleh dimasuki, kemudian bahkan dia tidak memberikan keterangan apa-apa gitu. Nah, maka bisa jadi Ditjen Pajak akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyegelan baik ruangan atau tempat-tempat lain yang memang dipandang perlu karena diduga digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh diperlihatkan kepada pemeriksa pajak. Dan tata caranya diatur dengan menggunakan PMK ya, ada PMK 82 2011, ada Pers Ditjen Pajak nomor 34 PJ tahun 2011, kemudian ada Pers Ditjen Pajak 32 nomor 35 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain. Jadi yang kedua tadi, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian yang PMK 82 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 199 PMK 03 2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Nah, aturan-aturan ini sering kali berubah, setiap saat bisa berubah ya, walaupun perubahannya tidak terlalu banyak, colok. Jadi ketika nanti undang-undang baru muncul nanti akan ada perubahan-perubahan lagi begitu. Baik. Kemudian dalam konteks pemeriksaan itu ada seseorang yang disebut dengan wakil wajib pajak. Wakil wajib pajak. Artinya dia yang bertugas untuk melayani petugas pajak, pemeriksa pajak dalam rangka untuk mengambil data atau mungkin mencari informasi atau data ya untuk menentukan apakah wajib pajak itu betul-betul sudah melakukan kegiatan pajak secara benar. Pertama, badan. Dalam hal badan adalah badan oleh pengurus, berarti pengurus ya. Badan yang dinyatakan valid oleh kurator. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Kemudian badan dalam likuidasi adalah likuidator.
Inilah yang disebut dengan wakil wajib pajak. Sementara warisan yang belum terbagi, yang menggantikan orang yang meninggal, adalah ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya. Nah, ini termasuk wakil wajib pajak. Sementara anak belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan, misalnya orang yang sedang sakit begitu ya, sakit yang tidak bisa berpikir secara baik begitu, maka akan yang terakhir adalah wali atau pengampunya, ya, wali atau pengampunya. Kemudian juga dapat ditunjuk seorang kuasa wajib pajak. Jadi dari ketiganya ini, kelompok ini ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak yang nanti akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakan terkait dengan pemeriksaan pajak. Kemudian, apa tanggung jawab wajib pajak? Tanggung jawab wajib pajak sesuai pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak. Jadi pribadi atau renteng itu bersama ya, bersama untuk membayar pajak ketika ada masalah terkait dengan pajak. Kemudian tidak bertanggung jawab dalam hal wakil dapat membuktikan dan meyakinkan Ditjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Jadi wakil wajib pajak ini bisa jadi dikenakan ya karena ada masalah pajak, tetapi bisa juga tidak apabila dia memang benar-benar tidak melakukan satu pelanggaran di bidang perpajakan. Kemudian yang kuasa wajib pajak itu bisa berupa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Ya. Jadi orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Ini yang sudah dibuat dan contohnya itu bisa dilihat di kantor pajak atau dalam webnya DJP ya. Dan syarat-syarat seorang kuasa pajak menyerahkan surat kuasa asli, menguasai ketentuan di bidang perpajakan, memiliki brevet yang diterbitkan DJP atau ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan. Kemudian tidak pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara. Maka dia bisa ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Nah, kemudian di pasal 33 terkait dengan tanggung jawab renteng, ya, pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, sebenarnya dimaksud dalam Undang-Undang PPN 84 dan perubahannya, bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Tapi ketentuan ini dicabut ya, dicabut di undang-undang yang baru, dicabut untuk tanggung jawab renteng tentang PPN. Oke. Kemudian di dalam konteks pelaksanaan proses juga ada rahasia jabatan. Artinya, pejabat atau tenaga ahli dilarang memberitahukan rahasia wajib pajak kepada pihak lain. Karena ada rahasia jabatan yang menurut hukum harus dipegang itu. Kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. Baru boleh diungkapkan. Yang kedua, memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Yang ketiga, untuk kepentingan negara dan untuk pemeriksaan perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim. Tentu dua ini diperkenankan tapi dengan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Siapa pihak ketiga itu? Bisa akuntan, bisa konsultan, gitu ya, penasihat hukum, ya,
Wajib pajak itu kan, nah, maka dia diwajibkan untuk menjaga rahasia jabatan. Ya, termasuk orang-orang pajak pun juga begitu ya. Artinya orang yang menjabat sebagai pejabat pajak juga mempunyai hal yang demikian. Jadi tidak boleh memberikan informasi kepada pihak lain. Baik. Kemudian pihak lain yang dapat diberikan keterangan oleh pejabat atau tenaga ahli adalah diberikan kepada pejabat dari lembaga negara, BPK misalnya. Pejabat instansi pemerintah seperti BPKP yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara yang sedang menjalankan tugas. Inilah pihak lain tadi ya. Jadi keterangan itu bisa diberikan ya. Dengan surat tugas menyebutkan nama wajib pajak, keterangan yang ingin diketahui yang bersifat umum mengenai perpajakan wajib pajak. Kemudian kewajiban merahasiakan oleh pihak ketiga ditiadakan. Sama dengan tadi ya. Jadi atas permintaan tertulis Ditjen Pajak kepada akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, pihak ketiga lainnya gitu kan. Dan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan kepada bank, termasuk bank ya, mengenai keterangan atau bukti dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Maka pihak-pihak ini kewajiban merahasiakan data menjadi hilang. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan yang lain. Jadi dia bahkan memiliki kewajiban untuk menginformasikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan ya atau tindak pidana di bidang perpajakan yang lain. Baik. Kemudian sanksi bagi petugas pajak. Jadi petugas pajak sanksinya apa gitu kan? Karena kealpaannya, kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pajak yang dapat melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, petugas pajak pun juga bisa dikenakan sanksi terkait tugas yang diembannya. Ya. Baik karena kelalaian atau karena kesengajaan. Kemudian, masih berlanjut, sanksi bagi petugas pajak. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan atau pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, diancam dengan pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana di bidang korupsi dan perubahannya. Nah, dalam hal ini, pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini bagi petugas pajak. Baik. Kemudian penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan. Penyidikan di bidang perpajakan
ini merupakan satu serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangkanya. Jadi perbedaan yang paling mendasar nanti dari istilah penelitian itu hanya untuk mengetahui kelengkapan, ya, salah hitung, salah tulis dalam mengisi laporan pajak, dan pemeriksaan tadi upaya dilakukan untuk mengumpulkan data, ya, informasi dan data lainnya untuk mengetahui apakah wajib pajak itu sudah melaksanakan kegiatannya, penghitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana di bidang perpajakan, serta menemukan siapa yang salah. Nah, kemudian wewenang penyidik adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain. Lalu melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, meminta bantuan tenaga ahli, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang, benda, dokumen, dan apapun yang dibawa. Kemudian, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Lalu yang C, menghentikan penyidikan. K, melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini wewenang dari penyidik. Kemudian, pelaksanaan penyidikannya sesuai pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KUP, PPNS, ya, PPNS, jadi pegawai negeri sipil, ya, pemberitahuan saat dimulainya penyidikan. Lalu penyampaian atas hasil penyidikan melalui penyidik pejabat polisi negara RI kepada jaksa penuntut umum sesuai ketentuan dari KUHP. Jadi kalau di dalam pajak itu penyelesaiannya ketika pelanggarannya itu berupa pelanggaran administrasi perpajakan, maka hukumannya atau penyelesaiannya tidak merupakan hukum pidana. Tetapi apabila ada tindakan yang secara sengaja, ya, yang dapat merugikan keuangan negara, maka itu dianggap sebagai tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, maka pelaksanaan untuk mengetahui itu dilakukan dengan kegiatan yang disebut dengan penyidikan. Jadi bukan lagi pemeriksaan tapi penyidikan. Kemudian salah satu wewenang dari penyidik tadi adalah menghentikan penyidikan. Misalnya dalam hal PPNS tadi, ya, pemeriksa pegawai negeri sipil yang ditunjuk itu tidak cukup bukti, lalu bukan tindak pidana, lalu daluarsa, tersangka meninggal dunia, ini pasal 44A. Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan, dengan syarat setelah wajib pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dalam hal PPN maupun untuk PPH, gitu ya. Nah,
maka akan dilakukan penyidikan kecuali sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal jaksa agung. Oke, itu yang kedua. Lalu bagian yang ketiga adalah pengurangan dan pembatalan sanksi perpajakan. Salah satu hak dari wajib pajak adalah boleh untuk melakukan permohonan pengurangan atas sanksi perpajakan atau bahkan pembatalan atas sanksi perpajakan. Nah, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak, yang satunya ini ya, menurut pasal 36 Undang-Undang KUP, junto PMK atau KMK 542, KMK 04 tahun 2000, menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang karena jabatan atau atas permintaan wajib pajak mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, kemudian denda, dan atau kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Hanya kilaf saja ya. Yang kedua, mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Bisa dilakukan ya. Dari hasil penelitian, setelah diperiksa ternyata SKP-nya itu tidak benar, gitu. Maka bisa dimintakan untuk dibatalkan. Lalu mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak seperti dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Membatalkan STP, jadi SKP ini STP. Dan yang keempat, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Jadi, kalau tidak dilakukan prosedur ini, maka bisa jadi hasil dari SKP ya itu harus dibatalkan. Gimana caranya? Permohonan diajukan untuk satu ketetapan. Jadi kalau ada lebih dari satu ketetapan ya satu-satu ya dipakai satu-satu untuk dibatalkan ya. Apabila wajib pajak tidak mengajukan keberatan, syaratnya itu kan. Jadi wajib pajak tidak menyelenggarakan atau melakukan pengajuan keberatan. Syaratnya dilakukan secara tertulis paling lambat 3 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT dengan alasan jelas dan meyakinkan. Ini ya. Kemudian permohonan itu juga dilakukan dengan menyebutkan jumlah pajak yang menurut wajib pajak seharusnya terutang secara tertulis 3 bulan penerbitan ketetapan. Ini paling lama 3 bulan setelah penerbitan ketetapan. Ini boleh diajukan ya, tanpa keberatan tadi. Baik. Kemudian sanksi di bidang perpajakan. Sanksi pidana di bidang perpajakan. Nah, secara umum, tindak pidana di bidang perpajakan itu terjadi karena alpa atau karena sengaja. Kemudian yang ketiga karena pengulangan, artinya sebelumnya sudah dilakukan tindakan pidana gitu kan, tapi diulang. Lalu yang keempat adalah tindak pidana di bidang perpajakan karena percobaan. Kita lihat masing-masing. Karena alpa atau karena lupa, wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi tidak benar. Berakibat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali bagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Jadi sudah lebih dari satu kali gitu ya. Akibatnya apa? Nah, tadi
denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah, ini tidak karena lupa ya, lupa atau alpa. Tapi Anda harus melihat ini, alpa seperti apa ini ya. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Ya, jadi untuk yang kedua kalinya. Baik. Kemudian tindak pidana karena sengaja. Ya, karena sengaja, wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain. Kemudian tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11 atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ya, yang berakibat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, ini termasuk kategori tindakan wajib pajak yang merupakan tindakan pidana karena sengaja. Oke. Nah, apa sanksinya? Dalam hal tidak sengaja ini sanksinya apa? Ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Ya. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ini berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan pasal 43 ayat 1. Jadi, yang termasuk ini tidak hanya wajib pajak, tapi juga kuasa wajib pajak dan orang-orang yang memang terkait dengan penghitungan wajib pajak itu yang dilakukan secara sengaja tadi. Kemudian di dalam pasal 39A Undang-Undang KUP, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, sekarang e-faktur ya, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Jadi ini sanksi pidana
dalam hal tertentu ya. Jadi lanjutan dari pasal sebelumnya tadi. Baik. Kemudian tindak pidana karena pengulangan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KUP, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, ancaman pidana, sanksi dilibatkan 2 kali. 2 tahun jadi 4 tahun gitu ya. Jadi paling di 4 tahun, 6 tahun jadi 12 tahun begitu. Paling lama sampai 12 tahun. Ini tindak pidana yang dilakukan karena pengulangan. Oke. Kemudian tindak pidana karena percobaan. Sesuai pasal 39 ayat 3 Undang-Undang KUP, bahwa setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pajak, atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Itulah sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana karena percobaan. Kemudian, daluarsa tindak pidana bidang perpajakan adalah setelah lampau 10 tahun. Jadi kalau kedaluarsa pajak penghasilan sendiri adalah 5 tahun, tapi untuk khusus pidana pajak itu jangka waktu lampaunya adalah 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian delik aduan pasal 41 Undang-Undang KUP. Dalam hal apa? Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Seperti tersebut dalam pasal 34, sanksi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Ini kan alpa ya. Yang kedua, sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, juga dalam pasal 34, sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Jadi ada 2 alternatif. Kalau alpa itu dendanya pidananya kurungan, kalau sengaja tadi pidana penjara. Ya, bedanya apa sih itu kurungan dengan penjara, bedanya di mana gitu kan? Kalau denda penjara itu karena pidana yang sudah diputuskan oleh pengadilan, sementara kalau kurungan itu umumnya tidak sampai ke pengadilan. Ya. Baik. Kemudian bagi pihak ketiga, jadi pihak yang turut membantu, turut untuk menghitungkan, ya, turut untuk membuat satu laporan itu jadi palsu, gitu ya. Maka dia juga akan dikenakan sanksi, ya, termasuk memberi keterangan yang tidak benar, gitu kan. Juga dikenakan sanksi pidana, ya, sesuai pasal 41A dan 41B Undang-Undang KUP, di mana sanksi maksimal
pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Kemudian sanksi maksimal pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Kemudian pihak ketiga, pasal 35 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberikan keterangan bukti yang tidak benar, gitu ya. Pasal 14A, termasuk orang yang menyuruh, menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tadi ya. 36 ini tadi. Artinya kan kena penjara ini atau kurungan 1 tahun dan denda paling banyak 5 juta ini kalau memenuhi ketentuan di bawahnya ini. Kemudian yang kedua, yang 75 juta ini apabila pihak ketiga dengan sengaja mempersulit, menghalangi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, ya, termasuk yang menyuruh tadi ya, yang menyuruh, menganjurkan, membantu dan sebagainya tadi. Nah itu juga dikenakan sanksi pidana bagi pihak ketiga. Kemudian di dalam pasal 41C Undang-Undang KUP, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain, bagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Ditjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Ini juga bagi pihak ketiga. Kemudian pelaku tindak pidana di bidang perpajakan bisa oleh pejabat pajak, bisa wajib pajak, pasal 38 ke 9, bisa wakil kuasa atau pegawai wajib pajak, dan bisa pihak ketiga yang menyuruh, yang menganjurkan, yang membantu melakukan. Ini disebut dengan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.